Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Christomay Sianturi. Selamat siang Pak Christomay, kami mohon maaf tadi sempat terputus komunikasinya. Tadi Pak Christomay sudah menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ini dipastikan akan hadir esok. Namun mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak Christomay ini mengenai jumlah pasukan yang akan dilibatkan dan alutsista apa saja yang rencananya akan ditampilkan dalam atraksi esok, Pak Christomay. Baik, terima kasih Mas. Nama tadi terputus bahwa memang besok Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto akan memimpin langsung jalannya upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar yang akan diikuti oleh 27.344 prajurit TNI terdiri dari peserta upacara maupun pendukungnya, dan juga akan ada gelar Utama Sistem Kesejahteraan Kendaraan Taktis yang akan ditampilkan show pada saat upacara 152 unit yang diawaki oleh 388 prajurit TNI. Dan juga ada Utama Sistem Persenjataan yang terlibat dalam demo ketangkasan prajurit TNI. Jadi setelah pelaksanaan upacara akan ada demo ketangkasan dari prajurit TNI atau dengan jumlah 124 unit kendaraan taktis dengan rincian adalah untuk 34 unit dari TNI Angkatan Darat, kemudian 24 unit dari TNI AL, dan 66 unit dari TNI Angkatan Darat. Pada upacara ini juga nanti akan ada pemberian tanda pangkat jenderal kehormatan kepada prajurit TNI yang memang berjasa pada organisasi TNI, kepada bangsa dan negara, kemudian juga penyamatan tanda jabatan waktu panglima TNI dan penyerahan piagam penghargaan bintang sakti kepada prajurit TNI yang mengabdi penuh dengan dedikasi dan memiliki integritas yang tinggi terhadap satuan TNI dan bangsa dan negara. Kemudian dalam upacara ini akan diresmikan satuan-satuan baru sesuai dengan Perpres nomor 44 tahun 2025, yaitu adanya peningkatan kepangkatan Danjen Kopassus menjadi Panglima Kopassus dan pembentukan 6 grup Kopassus. Kemudian pembentukan 6 Kodam baru yang terdiri dari Kodam 19 Tuanku Tambusai berkedudukan di Provinsi Riau, kemudian Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol itu berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat, dan Kodam 21 Raden Inten di Provinsi Lampung. Kemudian Kodam 22 Tambun Bungai di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kodam 23 Palakawira di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kodam 24 Mandala Trikora di Provinsi Papua Selatan. Kemudian ada juga peresmian pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Kemudian dari sisi Angkatan Laut, peningkatan kepangkatan dan Kormar menjadi Panglima Kormando Marinir, dan peresmian 14 Komando Daerah TNI AL atau Kodairal, serta 5 Batalion Infanteri Marinir Unit Mar, dan pengukuhan pejabat dan Kodairal serta dan unit marinirnya. Ya, ada 14 Kodairal. Kemudian di sisi TNI AU, Angkatan Udara, peningkatan kepangkatan dan Kopasgat menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Koharunas, Koopsa AU, Kodau 1, 2, dan 3, serta 2 Batalion para Kopasgat, yaitu Batalion 481 dan 482, dan 2 Batalion Arhanud Pasgat 478 dan 479, serta Denmatra 3, pasukan tercepat atau Pasgat, dan pengukuhan para pejabatnya. Nah, pasukan-pasukan ini ya sudah mulai berlatih sejak bulan Juli yang lalu hingga hari ini, sehingga diharapkan akan memberikan foto-foto penampilan terbaik dan juga menunjukkan ketangkasan profesional prajurit TNI. Apa yang sudah dilatihkan di satuannya akan kita demonstrasikan, baik demonstrasi ketangkasan dalam rangka mengabdi operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Nah, dalam demonstrasi ini juga akan kita perlihatkan bagaimana TNI terlibat misalnya dalam penanggulangan bencana alam, bagaimana TNI terlibat dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang memang saat ini terjadi. Nah, kemudian nanti juga Pak Presiden sendiri akan memberikan pengarahan kepada para komandan satuan setingkat komandan batalion ke atas, dan akan memberikan petunjuk kepada prajurit atau perintah kepada prajurit TNI tentang bagaimana TNI petugas, bagaimana TNI dalam pengabdian kepada bangsa negara dalam mendukung program pemerintahan Republik Indonesia. Demikian, Mas. Pak Christomay, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kita ketahui bahwa acara ini pasti akan mengundang perhatian dari warga masyarakat sekitar. Ini jika ingin menyaksikan, apakah bisa Pak Christo, dan imbauan untuk masyarakat sekitar terkait dengan acara besok seperti apa Pak Christo? Ya, jadi memang untuk
upacara ini bisa disaksikan oleh masyarakat di sekitar Batu Jajar. Kemarin tuh pada saat gladi bersih, banyak masyarakat berduyun-duyun sudah menyaksikan dan memang kita menyiapkan tenda tempat alokasi di mana masyarakat bisa menyaksikan dalam keadaan aman, dalam jarak yang aman dari demonstrasi keselamatan tahun tersebut. Dan pada kesempatan ini pula, kami mohon maaf kepada masyarakat Batu Jajar sekitarnya apabila memang selama latihan maupun upacara nanti terganggu atau terjadi kemacetan lalu lintas dalam perjalanan menuju ke arah Batu Jajar. Dan sekaligus setelah ini kami juga mohon doa restu kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat seluruhnya untuk mohon doa restunya semoga besok acara ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib. Baik. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Maijen TNI Christomay Sianturi telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan acara esok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Kristo. Terima kasih Mas, selamat siang.